Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengaruh interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Di bumi ini ada 7 benua utama, yakni benua Asia, Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Afrika, dan Australia. Setiap benua ini meliputi beberapa negara dan setiap negara memiliki keunikannya masing-masing. Dalam perjalanannya, negara-negara ini melakukan interaksi satu sama lain dengan bekerja sama baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, ataupun yang lainnya. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang ini pun membawa pengaruh. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi dalam skala kecil dan skala luas. Dalam skala kecil, contoh ini dapat dijumpai dalam hubungan mutualisme antara desa dan kota. Sementara dalam skala luas, ini bisa ditemukan dalam hubungan suatu negara dengan negara lainnya. Pengaruh perubahan ruang di Asia tampak dari alih fungsi lahan. Sekitar 50% lahan liar di Asia telah berubah menjadi wilayah pertanian. Banyak daerah di Asia juga yang telah berubah menjadi daerah perkotaan. Perubahan tersebut mendorong terjadinya interaksi antar ruang dalam bentuk perpindahan penduduk dari desa ke kota. Buktinya, pada tahun 2015, sekitar 47% penduduk Asia telah tinggal di daerah perkotaan. Kota-kota di Asia dan benua lainnya menjadi tujuan penduduk dari desa-desa di sekitarnya. Perkembangan ekonomi yang cepat di daerah perkotaan menciptakan banyak peluang kerja dan usaha, sehingga banyak penduduk desa yang tertarik untuk pindah ke kota. Terdapat sejumlah faktor yang mendorong penduduk desa di Asia pindah ke kota, termasuk alasan ekonomi, seperti terbatasnya lapangan pekerjaan di desa. Faktor lain juga ikut mempengaruhi, seperti konflik, bencana alam, terbentuknya gurun, atau lahan yang sudah tidak subur, hingga intrusi atau masuknya air laut ke arah daratan. Pengaruh interaksi keruangan bagi desa. Bagi desa, adapun dampak dari interaksi desa dan kota adalah yang pertama, semakin beragamnya orientasi mata pencaharian dari yang hanya berorientasi pertanian berkembang menjadi industri yang memanfaatkan hasil pertanian. Yang kedua, meningkatkan produktivitas pertanian dan adanya teknologi tepat guna atau cara bertani yang lebih maju. Yang ketiga, semakin baiknya sarana transportasi antara desa dan kota, sehingga memperlancar mobilitas penduduk maupun barang dari desa ke kota atau sebaliknya. Yang keempat, budaya kota biasanya masuk ke desa, baik dalam cara berpakaian, bahasa, seni, dan kadang tidak sesuai dengan budaya desa. Yang kelima, berkembangnya media massa membuat warga desa semakin melek dengan isu-isu politik yang sedang berkembang, sehingga kesadaran politik warga desa terus meningkat. Yang keenam, makin banyaknya guru dan sekolah dibangun di desa, sehingga tingkat pendidikan di desa juga meningkat. Pengaruh interaksi keruangan bagi kota. Yang pertama, secara ekonomi kota memperoleh sumber daya dari desa, baik berupa sumber daya manusia, berupa tenaga kerja maupun sumber daya alam berupa hasil pertanian atau hasil tambang. Yang kedua, penduduk desa yang bekerja di kota sebagian tidak menjadi penduduk kota yang sukses dan sebagian menimbulkan masalah kemiskinan di kota yang tampak dari adanya permukiman kumuh. Yang ketiga, kota dihuni oleh penduduk pendatang dari desa yang sebagian masih mempertahankan budaya atau cara hidup desa. Pengaruh interaksi keruangan biasa terjadi antar negara atau antar benua. Jarak kini tak lagi menjadi hambatan dalam melakukan interaksi sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta transportasi. Peristiwa di suatu negara dengan cepat disaksikan oleh penduduk di negara atau benua lain. Pengaruh antar negara dapat berupa pengaruh ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Pengaruh interaksi keruangan di kehidupan ekonomi.
Salah satu contoh pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ekonomi adalah adanya kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak mampu diproduksi oleh suatu negara, sehingga memberikan pengaruh. Yang pertama, negara yang memasok kebutuhan tersebut memperoleh keuntungan ekonomi dari barang dan jasa yang dipasoknya. Keuntungan tersebut menguntungkan negara karena banyak tenaga kerja yang terlibat dan diperolehnya devisa dari hasil penjualannya. Yang kedua, bagi negara yang dipasok kebutuhannya, keuntungan diperoleh dari barang dan jasa yang diperolehnya. Barang dan jasa tersebut dapat berupa barang konsumtif maupun untuk keperluan produksi, misalnya mesin-mesin industri. Pengaruh interaksi keruangan di kehidupan sosial. Interaksi antar negara dan benua juga melibatkan manusia sebagai pelakunya. Interaksi sosial antar manusia yang melibatkan kehidupan sosial berbeda kemudian terjadi. Berbagai interaksi tersebut dapat terjadi dengan saling bertemu atau melalui media komunikasi. Kehidupan sosial dapat berubah karena adanya pengaruh dari interaksi tersebut. Contoh pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan sosial adalah adanya wisatawan dari negara lain yang datang ke Indonesia. Kalian bisa lihat di ketiga gambar ini. Yang pertama adalah wisatawan yang datang ke Pulau Komodo. Yang kedua, wisatawan yang datang ke Candi Borobudur. Dan yang ketiga, wisatawan mancanegara yang datang ke Raja Ampat. Pengaruh interaksi keruangan di kehidupan budaya. Saat ini, interaksi antar ruang tidak hanya dapat dilakukan dengan bertemu secara fisik melalui tatap muka. Media komunikasi membuat interaksi ruang dapat terjadi lebih intensif. Kondisi tersebut membuat interaksi antar masyarakat dengan budaya yang berbeda semakin sering terjadi. Kemajuan teknologi komunikasi sangat mendukung interaksi budaya secara tidak langsung. Selain itu, kemajuan teknologi transportasi juga mendukung terjadinya interaksi budaya secara langsung. Dahulu jauh lebih sulit untuk melakukan pertemuan antar masyarakat dengan budayanya secara fisik. Sekarang, hal tersebut menjadi lebih mudah dan semakin murah yang mengakibatkan interaksi antar budaya secara tatap muka lebih sering terjadi pula. Contoh interaksi antar ruang dalam kehidupan budaya adalah cara berpakaian seseorang artis Hollywood dapat dengan cepat ditiru oleh banyak masyarakat di negara lainnya. Contoh lainnya, santapan negeri Tiongkok telah lama banyak ditiru dan mempengaruhi masyarakat di belahan negara dan benua lain. Pengaruh interaksi keruangan di kehidupan politik. Interaksi antar ruang juga mempengaruhi kehidupan politik antar negara. Kehidupan politik suatu negara seringkali dipengaruhi oleh negara lain. Misalnya, sistem pemerintahan demokrasi yang dipilih banyak negara saat ini adalah hasil pengaruh dari negara lain yang telah lebih dulu menerapkan dan mengembangkannya. Meskipun begitu, tetap ada penyesuaian dari masing-masing negara. Namun, secara umum, biasanya tetap mengacu pada model yang sama. Peristiwa politik di suatu negara dapat mempengaruhi kebijakan politik negara lain. Contohnya, pertikaian antara Israel dan Palestina mempengaruhi kebijakan pemerintahan dalam melakukan hubungan dengan Israel maupun Palestina. Indonesia mendukung perjuangan Palestina dan tidak melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. Masyarakat Indonesia juga seringkali melakukan protes terhadap Israel karena adanya tayangan kekerasan Israel terhadap Palestina. Pengaruh interaksi keruangan di kehidupan pendidikan. Pendidikan adalah modal dasar dan utama untuk menuju kemajuan suatu bangsa. Banyak negara yang memberikan perhatian besar terhadap pendidikan warganya hingga mereka berhasil menjadi negara maju. Meskipun begitu, sebagian negara masih tertinggal dalam hal pendidikan. Penyebabnya antara lain karena masalah ekonomi dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Selanjutnya, banyak negara menjadi semakin memperhatikan pendidikan.
Interaksi antara wilayah desa dan kota membuat masyarakat desa semakin menyadari pentingnya pendidikan. Di banyak negara, akses terhadap pendidikan menjadi semakin baik karena negara berupaya memberikan fasilitas pendidikan sampai ke desa-desa. Contoh interaksi keruangan dalam lingkup negara adalah banyak negara berkembang yang mengirim pelajar dan mahasiswa ke negara-negara maju. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negaranya. Negara maju juga banyak menyediakan beasiswa bagi negara-negara lainnya yang masih berkembang. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.